Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk pembelajaran PAI sekarang, sebelum kita mulai pembelajaran PAI, kita terlebih dahulu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan agar kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sikap berdoa. Kedua tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang Al-Alim yang Maha mengetahui. Allah itu Maha mengetahui, dan As-Sami, Allah Maha mendengar segala apa yang kita lakukan, segala apa yang makhluknya lakukan di muka bumi ini. Dan untuk sekarang silahkan kalian dikeluarkan bukunya. Kita akan membahas di pembelajaran 9 ya. Pembelajaran 10 ya. Itu halaman 123. Hidup mulia dengan bersyukur dan bersikap peduli terhadap sesama ya. Yang pembahasan yang pertama ini, sebelum kita pembelajaran dimulai, kalian harus tahu dan harus meyakini bahwa sikap peduli terhadap sesama sebagai cermin daripada iman ya. Itu kalian harus yakin bahwa sikap peduli terhadap sesama sebagai cerminan daripada iman. Jadi orang yang beriman insya Allah akan selalu berbuat pada sesamanya, seperti itu. Yang kedua, menerima dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya. Kita harus menerima dan selalu mensyukuri atas apa yang Allah berikan nikmat kepada kita. Nah, untuk sekarang bagian A. Nah, sebelum ke bagian A, kita bisa baca di atas ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain ya. Karena kalau kita tidak membutuhkan orang lain, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, atau kemanapun kita melangkah, kalau tidak tanpa bantuan orang lain, kita tidak akan bisa berjalan secara mudah. Contohnya ketika kendaraan kita ada mogok atau apa, pasti perginya ke bengkel atau ke orang yang bisa membenarkan motor kita tersebut yang rusak. Karena apa? Karena Allah itu menurunkan ilmu kepada manusia itu hanya sedikit, nah sedikit. Nah, contohnya Pak Deden bisanya anu. Contohnya atau dua perkara. Contohnya lagi, siapa lagi? Kalian lebih bisa daripada Bapak yang ini. Atau Bapak hanya bisa seperti ini. Kalau kalian bisa lebih jago dalam main game, contohnya ya. Atau yang lebih baik, yang lebih positifnya, Bapak senang menanam dan bisa menanam. Kalian lebih jago menanam daripada Bapak. Nah, itu. Karena dalam Al-Qur'an juga dikatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila ya. Artinya ilmu itu hanya sedikit ya, sedikit bisanya. Nah, itu aja. Oleh karena itu manusia harus bersikap saling menolong. Sikap saling menolong itu merupakan sikap peduli terhadap sesama. Jadi gotong royong, kalau seperti itu, kalau dulu-dulu di kampung masih ada sifat gotong royong. Bahkan di kampung halaman Bapak sendiri, sifat gotong royong itu masih dijalin, alhamdulillah masih utuh. Di antaranya bukan hanya kerja bakti saja,
yang tugasnya bulanan atau mingguan, tetapi di sana ada gotong royong sifatnya ketika kita membuat rumah atau membarukan rumah, mau renovasi rumah, kita akan menurunkan rumah kita, menghancurkan rumah kita, dan akan mendirikan kembali rumah kita. Di kampung Bapak itu orang-orang masih sifatnya gotong royong, membantu, jadi saling membantu, tidak perlu dikasih upah, cuma paling disediaan makanan seala kadarnya. Karena masih terjalin sifat gotong royong. Nah, kalau untuk di Tasik, Bapak selama di Tasik ini belum pernah ya, nggak tahu ada di mana yang masih gotong royong seperti itu. Tapi kalau di sifat yang lain itu masih ada di Tasik juga, ya. Kalau di sini, contohnya kalau kerja bakti udah jelas itu kegiatan RW atau kegiatan RT, kegiatan di desa sifat gotong royong bisa seperti itu. Atau di sekolahan suka ada sifat gotong royong. Gotong royongnya apa? Mau jenguk yang sakit, teman kita yang sakit, yo siapa? Seikhlasnya. Nah, itu sifat gotong royong, saling bantu, tolong menolong. Nah, itu artinya kerjasama, ya, kerjasama manusia yang tidak bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Kebagian A, sikap peduli terhadap sesama. Arti dari peduli artinya memerhatikan. Apa? Artinya memerhatikan. Ya, peduli itu artinya memerhatikan. Jadi kita memerhatikan siapa? Nah, itu banyak. Sesama artinya itu makhluk hidup. Jadi peduli terhadap sesama artinya memerhatikan sesama makhluk hidup. Ya, awas, ingat-ingat, dicatat atau digarisbawahi di buku halaman 123 itu. Kalian ya, bisa digarisbawahi, nanti ada keluar dari ulangan-ulangan. Lalu apa tujuan sikap peduli terhadap sesama? Tujuannya adalah untuk membantu meringankan beban sesama makhluk hidup, saling membantu jadi ringan, gitu. Ya. Jadi kalau kita keberatan bawa apa, teman kita mau bantu, Pak sini bantu. Oh iya. Nah, dijingjing satu sama temennya atau sama muridnya kalau ke guru, ya. Seperti itu contohnya ya. Bapak panggul apa namanya, bawa kursi atau meja dari kelas pindahin. Oh Pak, biar saya bantu, contohnya kalian. Nah, itu adalah membantu, artinya meringankan pekerjaan Bapak, meringankan sesama makhluk hidup, bukan hanya ke manusia, tapi kepada hewan, tumbuhan juga bisa dilakukan. Seperti apa? Kalian mengurus atau memberi makan hewan, itu meringankan. Terus mengurus tumbuhan yang kalian tanam atau yang ada di sekitar kalian, memberi makan, terus memberikan pupuk seperti itu kepada tumbuhan kalian. Itu juga sama ya, memerhatikan sesama makhluk hidup. Jadi saling sikap peduli terhadap sesama itu bisa dilakukan seperti itu, ya. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Sampai di sana bisa kalian pahami? Ya. Kalau bisa kalian pahami, alhamdulillah. Dan ini dibuktikan juga dalam Islam, sudah dikenal ya dalam Islam, sebagai manusia, sebagai umat Islam itu kal jasadil wahid, seperti satu jasad ya, satu tubuh, satu bagian daripada kita. Contohnya ada umat muslim yang merasa kekurangan, seperti kemarin ada di Palestina, teman-teman kita yang ada di Palestina, teman muslim yang ada di Palestina, terus yang ada di mana,
merasa kekurangan, sakit terhadap penderitaannya yang diserang oleh Israel, itu kita membantu sebagaimana yang telah kita lakukan beberapa kali di sekolah kita ini, sekolah tercinta kita ini, kita memberikan sumbangan. Makanya suka ada kasih ceng-celengan ya. Ceng-celengan itu buat siapa? Buat teman kita yang ada di Palestina, membantunya. Karena manusia atau umat Islam itu adalah kal jasadil wahid, seperti satu bagian. Ketika ini bagian Bapak, tubuh Bapak seperti ini ya. Karena satu bagian dalam tubuh Bapak, jadi ketika tangan Bapak sakit, kesini akan keluar, aduh sakit. Padahal ini yang sakitnya, ya. Contohnya seperti itu. Contohnya mata Bapak sakit, tapi mulut yang mengucapkannya, aduh sakit, sampai-sampai nggak bisa makan, nggak enak makan bahkan. Apalagi kalau sakit gigi. Padahal cuma gigi loh, satu gigi. Karena itu kal jasadil wahid, satu bagian daripada tubuh kita, ketika temannya sakit, ketika bagian yang ada yang sakit, maka kita akan merasakannya semuanya. Nah, umat Islam itu juga seperti itu. Kalian harus mempunyai sikap peduli terhadap sesama, terhadap kaum muslimin, terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Islam, seagama. Ya, kalian harus bisa menumbuh kembangkan sikap peduli kalian untuk membantu, memerhatikan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Seperti itu. Ya, itu yang untuk pembelajaran sekarang bisa kalian pahami, yaitu makna sikap peduli terhadap sesama, di mana artinya peduli itu memerhatikan dan sesama itu adalah makhluk hidup. Jadi memerhatikan, saling memperhatikan sesama makhluk hidup. Nah, itu arti dari sikap peduli terhadap sesama. Nah, itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Diakhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.